Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan kali ini kita akan belajar tentang listrik. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kenapa kita perlu belajar tentang listrik? Ya, karena listrik merupakan energi yang sangat banyak digunakan oleh manusia. Sangat luas penggunaannya, sehingga perlu kita mempelajarinya. Pada hari ini, pada video yang bagian pertama ini, kita akan belajar listrik dasar yang mencakup tentang penemuan listrik, sumber energi listrik, arus listrik, dan komponen listrik dalam rangkaian sederhana. Oleh karena itu, kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Penemuan listrik. Dalam sejarah penemuan listrik, ada dua tokoh yang sangat berperan di dalam pengembangan kelistrikan. Yang pertama adalah Michael Faraday yang hidup pada tahun 1791 sampai 1867. Michael Faraday merupakan bapak listrik. Sebelum listrik menjadi hal yang biasa pada hari ini, dahulu listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Ia merupakan ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan bapak listrik. Kemudian penemu yang kedua adalah Thomas Alva Edison yang hidup pada tahun 1847 sampai 1931. Thomas Alva Edison merupakan seorang pengusaha dan juga salah satu penemu terhebat di Amerika Serikat. Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia berkat temuannya, yakni lampu pijar, selain generator listrik, perekam suara maupun film. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah batu baterai. Batu baterai banyak sekali jenisnya. Batu baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Kemudian contoh yang kedua adalah aki. Aki juga banyak sekali jenisnya. Aki atau akumulator termasuk elemen basah. Aki terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Setelah terjadi reaksi, lempengan timbal akan menjadi kutub negatif, sementara lempengan timbal peroksida menjadi kutub negatif. Yang ketiga adalah dinamo generator. Salah satu contoh yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa melihat adanya dinamo sepeda. Dinamo sepeda terpasang pada sepeda, terutama sepeda zaman dahulu. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan listrik. Sumber listrik tersebut memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Contohnya pada batu baterai. Bagian depan yang menonjol ini berfungsi sebagai kutub positif. Sedangkan bagian belakang yang rata ini berfungsi sebagai kutub negatif. Arus listrik dapat mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi,
Sedangkan kutub negatif adalah daerah dengan potensial rendah. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat kita pelajari pada video kali ini. Arus listrik terjadi akibat adanya aliran elektron. Aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan arus listrik mengalir dari kutub positif menuju negatif. Jadi, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui penghantar. Jadi akan berlawanan antara arus listrik dengan arus elektron. Bagaimana arus listrik mengalir? Bisa kita lihat tayangan ilustrasi berikut. Arus listrik mengalir pada sebuah rangkaian yang tertutup. Kita lihat bahwa rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik yang terbuka seperti ini. Jadi rangkaiannya ini terbuka. Ada bagian yang terputus. Oleh karena itu, arus listrik tidak bisa mengalir pada rangkaian yang terbuka seperti ini. Kita perhatikan pada rangkaian yang terbuka seperti ini, maka aliran arus listrik akan terputus. Sementara ada rangkaian yang tertutup seperti ini, nyambung. Ya, rangkaiannya nyambung sehingga pada rangkaian yang tertutup seperti ini arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian yang tertutup seperti ini sehingga lampunya akan menyala. Jadi arus listrik tidak bisa mengalir melalui sebuah rangkaian listrik terbuka. Arus listrik itu hanya dapat mengalir dalam sebuah rangkaian listrik yang tertutup. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Komponen listrik yang bisa kita jumpai dalam rangkaian listrik sederhana antara lain batu baterai, kabel, saklar, fitting, dan lampu. Apabila komponen-komponen listrik tersebut dirangkai, maka akan membentuk sebuah rangkaian listrik sederhana sebagai berikut. Sumber energi listriknya sebuah batu baterai disambungkan dengan kabel, kemudian dipasang saklar, disambungkan dengan kabel kembali, disambungkan ke fitting, kemudian kita pasang lampu, kemudian kita hubungkan lagi dengan kabel menuju ke kutub negatif sehingga akan membentuk sebuah rangkaian listrik yang sederhana. Untuk rangkaian listrik insya Allah akan dibahas pada video yang berikutnya. Komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana itu mempunyai fungsi masing-masing. Batu baterai itu berfungsi sebagai sumber energi listriknya. Kabel itu berfungsi untuk penghantar arus listrik. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik. Fitting berfungsi untuk tempat memasang lampu. Sedangkan lampu itu sendiri berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya.
Sebenarnya kita masih bisa menjumpai komponen-komponen listrik yang lain seperti pada rumah-rumah ataupun gedung-gedung, seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi berikut. Perhatikan baik-baik. Ya, kita lihat di ruangan sekolah ataupun di rumah itu biasanya banyak sekali komponen-komponen listrik yang ada di tembok-tembok yang itu fungsinya sangat banyak sekali ya. Antara lain ini kita lihat kabel ya. Jadi ada kabel ini kabel, juga kabel. Kemudian ada saklar. Ini saklar, yang ini yang fungsinya untuk memutus dan menyambung arus listrik. Juga ada saklar yang tunggal, ada yang double. Kemudian yang ini adalah stop kontak. Yang stop kontak ini. Kemudian kalau yang ini adalah steker. Ini steker tapi disambungkan dengan saklar tadi. Sekaligus ini ya, ada steker dicolokkan ke stop kontak. Tapi di sini ada sistem saklarnya. Nah, itulah ya beberapa contoh komponen listrik yang ada di sebuah ruangan. Ya. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Asik bukan belajar tentang listrik? Oleh karena itu, simak terus video-video berikutnya masih tentang listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.